Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hayati ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan Allah yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai firman pembuka atau introitus, saya ambilkan dari Yohanes 14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes 14, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 242, kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Yang Tuhan berikan di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari akan setiap dosa kelemahan kita, yang oleh karenanya kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna, kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita mohon pengampunannya. Mari saya hantarkan. Ya Allahku yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun, saat ini kami bertelut di hadapan Tuhan dengan menyadari akan setiap kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Ketika Engkau memerintahkan kepada kami, memberikan hukum kasih kepada kami, bagaimana kami seharusnya mengasihi Engkau dengan segenap hati kami,
juga mengasihi sesama kami. Tetapi kami belum dapat melaksanakan hukum ini seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, dan biarlah kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami semakin hari semakin dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti yang Allah ajarkan di dalam kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Sebagai berita anugerah, saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan ketiga. Pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan yang boleh kita hayati pagi hari ini sebagai petunjuk hidup baru. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan ungkapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 280, bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kalau Allah berikan kehidupan baru di sepanjang hari ini. Kami boleh bangun dari tidur lelap kami dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi juga mengasihi kami. Dan terlebih daripada itu Bapa, kami boleh dengan selamat tiba di rumah bakti Tuhan. Kami boleh beribadah dengan leluasa, kami boleh mengekspresikan sukacita kami dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, ketika Allah juga memberikan kami kesempatan untuk kami memohonkan doa-doa kami, layakkan kami, sucikan kami, dan ajar kepada kami untuk dapat berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kami ingin menyerahkan Bapa Allah setiap jemaat yang boleh ada di tempat ini, mulai dari anak-anak yang masih kecil, di mana mereka baru belajar, dikenalkan akan Yesus Sang Juru Selamat. Biarlah Tuhan mereka boleh terpanggil nantinya pada saat dewasa, dan mereka pun kembali boleh mengakui secara pribadi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih atau sedang duduk di bangku sekolah atau pendidikan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan lulus pada setiap jenjang pendidikan mereka dan akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Biarlah sama seperti Allah memberkati mereka menyelesaikan studi mereka pada tingkatan ini, Allah juga akan menempatkan mereka seperti yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan masa depan mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian-ujian semesternya, Tuhan memberkati, dan biarlah hasil mereka boleh memuaskan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Kami juga menyerahkan anak-anak muda kami yang sedang dalam pergumulan Bapa, ketika mereka sedang mencari pasangan hidup, mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan bersiap-siap untuk hidup di dalam kehidupan berumah tangga. Biarlah Bapa, cinta kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan mereka senantiasa menghadirkan Tuhan, sehingga manakala mereka diperhadapkan dan diharuskan untuk mengambil satu keputusan, biarlah mereka boleh mengambil keputusan dengan mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan warga jemaat kami, setiap kami keluarga muda. Kami bersyukur Allah sudah membentuk kami keluarga demi keluarga Kristiani. Kami bersyukur untuk buah hati anak-anak yang sudah Tuhan percayakan hadir di tengah kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur untuk kehidupan pekerjaan, kecukupan, dan cinta kasih yang boleh kami alami di tengah kehidupan keluarga. Biarlah Allah terus senantiasa menjaga, kami boleh senantiasa memiliki cinta dan kasih yang mula-mula, yang itu akan terus mengikat kami masing-masing keluarga Kristiani. Dan dimanapun Kau menempatkan kami boleh dipakai Tuhan menjadi saksi dan kemurahan-Mu. Kami juga mengingat akan orang tua kami, sesepuh kami, jemaat yang sudah lanjut usia. Biarlah Bapa, ketika kami boleh senantiasa meneladan mereka, Allah juga terus
menolong, Allah terus memberkati, menjaga kesehatannya, dan biarlah diberikan damai, kasih, dan sukacita. Dan biarlah sesepuh kami ini pun senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Bapak, majelis gereja bersama dengan keluarga, aktivis gereja, pengurus yang ada. Biarlah Tuhan sama seperti mereka sudah menyerahkan diri mereka untuk ikut ambil bagian secara aktif di dalam tugas pelayanan gereja. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus memberikan roh yang menyala-nyala, semangat yang terus berkobar ketika mereka semua boleh dipakai Tuhan, melayani khususnya di ladang Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan gereja ini Tuhan, ketika sedang bergumul untuk mencari hamba Tuhan yang boleh nanti bertugas di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkati tim atau panitia, Engkau berkati setiap proses, dan Tuhan berkati setiap tahapan yang harus kami lakukan, sehingga nantinya kami yakin dan percaya bahwa Allah akan menempatkan hamba Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama membimbing kami secara iman menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan rancangan gereja ini di dalam proses pergantian majelis gereja. Biarlah Tuhan, Engkau juga berkarya. Tuhan akan memilihkan orang-orang yang tepat, yang kembali akan bertugas melayani di gereja ini khususnya. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur ketika masa-masa ini kami boleh sudah melewati masa-masa pandemi yang begitu sulit. Namun demikian, biarlah kami boleh tetap mendisiplin diri untuk mengikuti setiap aturan, setiap protokol kesehatan yang masih diberlakukan di negara kami, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh kembali merasakan pemulihan yang sempurna oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Selanjutnya Bapak, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami menyerahkan ketika nanti kami boleh bergumul akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, membukakan hati kami, untuk kami boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan firman, biarlah sungguh kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan persembahan, dan untuk persembahan kali ini Bapak Ibu jemaat dapat nanti memberikan persembahan di gentong yang sudah disediakan dengan maju ke depan. Nanti majunya melalui jalan tengah secara bergiliran, tidak usah berdesak-desakan, kemudian akan kembali ke bangku masing-masing melalui jalan yang di samping. Sambil nanti kita mengiringinya dengan kidung jemaat. Ya, jadi Bapak Ibu akan bisa memberikan persembahan lewat jalan tengah, kemudian kembali ke bangku lewat samping. Sebelumnya dasar persembahan akan saya ambilkan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 mendasari persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 289, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kau layak maha
undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Ya Allahku, inilah persembahan yang boleh kami kumpulkan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Allah, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, persembahan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang boleh dipercaya untuk mengelola persembahan ini, diberi hikmat bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Dan juga Engkau akan mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh memberikan persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan kami ini. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebagai natsnya saya ambilkan dari Yohanes 16 ini ayat yang ke-13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya pada pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di bumi. Next, Mas. Apakah itu tanda-tanda kerajaan Allah? Di dalam firman Tuhan dikatakan tanda-tanda kerajaan Allah adalah kasih, kebenaran, dan keadilan, sehingga tercipta kehidupan yang penuh damai sejahtera. Jadi di dalam kehidupan ini kita dipanggil untuk bisa mewujudkan kasih, untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini dari Yohanes 16 tadi, kita bisa melihat ada beberapa peran di sana yang dimunculkan. Walaupun hanya 3 ayat, tetapi kita bisa melihat di sana beberapa tokoh yang berperan. Yang pertama adalah Roh kebenaran. Kemudian yang kedua adalah kamu, huruf K kecil begitu ya. Tertulisnya adalah kamu, nanti kita akan dalami bersama-sama. Kemudian aku, A-nya huruf besar, dan Bapa, B-nya huruf besar. Untuk kita lihat dulu yang artinya kamu yang tadi dikatakan menggunakan huruf kecil, kamu yang dimasukkan di sini tentunya adalah para murid. Termasuk tentunya kita yang bersama-sama boleh mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah murid-muridnya. Jadi kalau di dalam bacaan ini kita masuk di dalam tokoh yang perannya disebutkan sebagai kamu. Sedangkan Roh kebenaran atau disebut Roh Kudus, Aku adalah Yesus Kristus dan Bapa yang adalah Allah di surga. Roh kebenaran adalah Roh Kudus,
Aku adalah Yesus Kristus dan Bapa yang adalah Allah di surga. Kalau Bapak Ibu bisa melihat tayangan di atas, itu saya coba ambilkan satu gambaran yang menunjukkan bagaimana Allah Tritunggal atau disebut dengan Trinitas. Di tengah di sana adalah God, yaitu Allah, di mana Allah yang adalah satu itu memiliki atau mewujud sebagai 3 pribadi. Sebagai Bapa yang ada di atas kalau di dalam gambaran itu, kemudian sebagai anak atau Son, dan Spirit atau Roh Kudus. Di mana ketiga peran ini adalah memberikan peran yang berbeda. Ketiga pribadi ini adalah memberikan peran yang berbeda masing-masing. Tetapi ketiga pribadi ini adalah satu, yaitu Allah. Memang kalau dilihat, kalau dipikir secara akal pikir manusia menjadi sulit dipahami. Dan Allah Tritunggal ini tentunya hanya bisa dipahami dengan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mewujud ke dalam 3 pribadi, sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Putra, dan sebagai Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang memiliki peran yang berbeda, tetapi adalah satu. Mari Bapak Ibu kita akan coba lihat satu demi satu. Yang pertama, next. Tadi disebutkan adalah kamu. Kamu di sini adalah sebagai murid-murid Yesus. Kalau di dalam bacaan kita hari ini, para murid pada waktu itu. Dan kita sebagai manusia ciptaannya, kita sebagai sama-sama orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, tentunya kita masuk di dalam golongan ini. Dan kita tahu dan kita pahami bersama di awal penciptaan manusia, kisah Adam dan Hawa. Pada waktu itu bagaimana dimulai manusia mengenal akan dosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Dan sejak itu terjadi jurang pemisah antara manusia dengan Allah ciptaannya. Hubungan yang tadinya begitu dekat, begitu intim, ya, begitu mesra, dan manusia hanya mengenal hal-hal yang baik. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka di sana terjadi jurang pemisah. Jurang pemisah antara manusia dengan Allah, dan agaknya itu melekat hingga sampai dengan saat ini. Manusia yang karena kelemahannya, karena keinginan dagingnya, membuat manusia mudah sekali terjerumus di dalam dosa. Bahkan dikatakan manusia secara kodrati suka berbuat akan kejahatan, suka berbuat dosa. Selalu di setiap saat diingatkan untuk tidak berbuat dosa, tetapi manusia selalu jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat contoh-contoh gambar tayangan tersebut, kita bisa melihat baik itu dari yang anak-anak, pemuda, bahkan dewasa, keluarga, orang tua, sangat dekat sekali dengan apa yang namanya perbuatan jahat, perbuatan dosa. Baik itu wanita maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa, orang tua, dari perbuatan yang mungkin kalau kita melihat sepele atau sederhana, ya, tayangan yang di bawah kiri itu gibah kalau anak muda yang ngerumpi begitu ya. Kadang-kadang kalau kita kebanyakan ngomong itu juga jadinya bisa jatuh ke dalam dosa sampai dengan hal-hal yang serius begitu ya. Anak-anak juga tidak jarang yang terlibat di dalam perkelahian, cekcok begitu, yang di pojok kanan atas itu kelihatannya seperti mencuri atau berbuat jahat yang lebih lagi. Nah, itulah kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan sedihnya adalah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, secara kodrati manusia dekat sekali dengan perbuatan jahat. Itulah manusia. Kemudian yang berikutnya adalah roh kebenaran. Ya, kalau tadi yang pertama tokohnya kamu atau manusia, para murid. Yang kedua adalah roh kebenaran. Dalam peristiwa Pentakosta minggu kemarin, saya berkhotbah di Petompon, saya sampaikan ini bahwa di hari Pentakosta Tuhan Yesus memenuhi janjinya kepada para murid.
Kita tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, agaknya para murid pada waktu itu juga galau, bingung. Ditinggal juru selamatnya mereka bingung. Selama ini mungkin mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, percaya diri, yakin begitu ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka, mereka pun bingung. Sehingga mereka akhirnya berpencar, baru kemudian mereka mengingat kembali dan mereka berkumpul di Yerusalem. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus memenuhi janjinya, menurunkan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran. Kalau di dalam firman Tuhan, di sana digambarkan pencurahan Roh Kudus itu melalui lidah-lidah api yang hinggap dan turun di setiap para murid yang berkumpul pada waktu itu. Itulah Roh penolong yang Tuhan janjikan kepada para murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di dalam firman Tuhan juga dikatakan tadi, kalau aku tidak pergi, maka Roh penolong itu tidak akan diberikan kepada kamu. Dan Tuhan tepati janjinya. Tuhan memberikan Roh penolong, Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini sekali lagi itu juga adalah menjadi salah satu bagian dalam Allah Tritunggal yang kita pahami bersama sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nampak nyata Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Roh kebenaran akan berkata-kata seperti apa yang didengarnya. Ia adalah Roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Aku dalam hal ini adalah Yesus. Segala yang Bapa punya, Bapa adalah Allah, adalah aku punya. Aku adalah Yesus Kristus. Nampak di sini di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 15 bagaimana ketiga peran, ketiga pribadi itu saling melengkapi dan saling bersama-sama mewujudkan satu karya nyata agung Allah, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini. Dan kalau ini diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi disampaikan di awal, menghadirkan kasih kerajaan Allah yang berupa kasih, kebenaran dan keadilan apa saja toh, gampangnya atau konkretnya apa saja toh, kita bisa menghayati kehadiran kerajaan Allah ini, menghadirkan kerajaan Allah ini adalah melalui buah-buah roh yang kita pahami bersama di dalam next Mas, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, dan kesetiaan. Mungkin supaya kita senantiasa dapat mengingat akan buah-buah Roh Kudus ini, mungkin kembali kita diingatkan ya. Ada satu lagu ini adalah lagu yang biasa adik-adik sekolah minggu pujikan, mungkin itu kita bisa dengarkan bersama-sama untuk kita mengingat kembali. Sebentar ya. Lagu yang menggambarkan akan buah-buah roh. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa belajar bersama-sama dengan putra-putrinya atau cucunya. Lagu ini mudah dan ini bisa menjadi pengingat bagi kita. Apa saja buah-buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, kelemah lembutan,
kebaikan, penguasaan diri, kemurahan, kesetiaan, damai sejahtera. Ini yang menjadi tugas panggilan kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap waktu-waktu kita, dan di dalam setiap kesempatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Buah-buah Roh Kudus. Lalu selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menghayati peran Roh Kudus itu sendiri, di mana peran Roh Kudus itu adalah diantaranya menginsafkan dunia akan dosa, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, memuliakan Kristus, dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus dihadirkan untuk menjadi penolong bagi setiap kita, manusia ciptaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita murid-muridnya dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, atau juga mewujud di dalam buah-buah roh. Sementara kita paham betul bahwa kita sebagai manusia selalu tidak dapat luput dari dosa. Bahkan tadi dikatakan secara kodrati, manusia membenci Allah dan sesamanya. Secara kodrati manusia cenderung untuk selalu berbuat jahat. Bagaimana mungkin kita dapat menghadirkan kebenaran itu kalau kita sendiri saja belum dapat secara sempurna melakukan kebenaran? Tetapi sungguh kita boleh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mendatangkan penolong pada waktu itu kepada para murid-muridnya, demikian juga Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita untuk menolong kita, untuk kita boleh dipimpin, untuk kita boleh tetap tinggal di dalam Allah. Dalam situasi apapun kita dipanggil untuk senantiasa terus berusaha hidup benar dan menegakkan kebenaran. Kita hanya dapat melakukan itu ya ketika manusia yang secara kodrati adalah suka berbuat dosa, tetapi kita diberikan kepercayaan Allah untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan, menghadirkan kerajaan Allah. Kuncinya adalah ketika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk hidup benar, menegakkan kebenaran, bahkan di dalam situasi tersulit sekalipun, memahami seluruh kebenaran itu. Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, kita merayakan kehadiran Allah yang esa, yang mewujud di dalam 3 pribadi, yaitu sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Putra, dan sebagai Allah Roh Kudus. Yang ketiganya akan memelihara kehidupan kita, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di dalam perayaan ini, kita diingatkan kembali untuk terus merendahkan diri dan menundukkan diri dari egois kita untuk dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga memungkinkan kita untuk tetap tinggal di dalam Allah, Sang Kebenaran. Sebagai penutup dari khotbah kita, sebagai kesimpulannya adalah setiap kita sebagai anak-anak Allah dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, dan keadilan, dengan cara menyatakan secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih dan kebenaran itu wujud dari buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, dan seterusnya itu. Untuk di dalam kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu kunci yang harus kita pegang untuk kita bisa melaksanakan itu adalah dengan kita merendahkan diri dan kita menundukkan diri dari egois kita. Kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk tetap senantiasa tinggal di dalam Allah, Sang Kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami boleh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan
Kalau kebenaran firman Tuhan sudah selesai disampaikan dan sudah selesai kami dengar, tetapi biarlah Roh penolong, Roh Kudus itu yang terus berbicara di dalam hati kami, untuk kami boleh meresapkan kebenaran firman Tuhan itu, untuk kami boleh menggumulkannya, dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan sesehari kami. Kami sadari akan setiap kelemahan kami, akan setiap kodrati kami, bahwa kami senantiasa cenderung untuk berbuat dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang boleh menghadirkan Roh penolong bagi kami, maka kami akan dimampukan untuk kami tetap tinggal di dalam Allah, dan kami pun boleh memenuhi tugas panggilan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Mari Tuhan pakai kami, tolong kami untuk kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, dan layakkan kami untuk kami boleh senantiasa dapat menyambut kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam hati kehidupan kami. Terima kasih ya Allahku, ampuni dosa yang terselip saat kami bersama-sama bergumul akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah doa ini kami tutup dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 246. Kita akan pujikan bait yang pertama saja. Untuk mengenang kembali, tanpa terasa sudah 1 tahun Bapak Andreas Setiawan meninggalkan kita, ada bersama dengan Bapak di surga. Jadi dengan segala kerinduan kami undang Bapak Ibu untuk jangan segera kondur. Setelah selesai berkat, nanti akan ada sedikit acara dan ramah tamah. Baik, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kidung penutup, Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.